Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduka ya ghafuru ya syakuru. Mashalli wa sallim barik ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi asma'in nama ba'du. Yes ngono dunya biasa wae, urip wis biasa wae. Maksudnya biasa wae, penting soleh, di hati soleh, rezeki ya minallah. Wae taluk wae pangeran, ora usah sok suci, ora usah sok bener dhewe, biasa wae. Dunya wis kabeh kersane napa? Pangeran. Ya sudah seperti ini. Yang soleh kayak salabah malah akhirnya suul khotimah. Padahal dulu disebut hamamatul masjid, tukang itikaf. Gak tahu mulai ke masjid, tapi akhirnya suul khotimah. Wahsi sing mata ini kekasih Nabi, rupanya mata ini Hamzah ditakdir husnul khotimah. Makanya donga ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dini. Kita tidak pernah tahu. Nah, kenapa kalau saya ngaji PD? Mereka aku muji pangeran, saya tidak pernah mikir awakku, tak penting awakku, penting muji pangeran. Ngaji itu artinya kan muji pangeran, muji ilmu nih pangeran, ya sudah selesai. Itu anakku itu dongo itu mikir awakmu dewi. Mulane dongo mbek ngaji ku derajate dhuwur ngaji, mergo ngaji muji pangeran, nak dongo mikir awake dewi. Makanya masyhur itu ada dua kelompok di masjid, yang satu diskusi halal haram, yang satu berdoa. Nah, terus Nabi keluar dari rumah berdiri, sempat ragu, saya kemana? Terus akhirnya Nabi ngendikan mereka itu berdoa kalau Allah mengabulkan ya disembadani. Tapi mereka belajar halal haram. Itu perintahnya Allah, saya sebagai Nabi. Terus akhirnya Nabi gabung kelompok yang belajar halal haram. Karena belajar halal haram artinya ingin menghidupkan hukumnya Allah Ta'ala. Tapi nak wong dongo kepinginnya iku kabul kajate. Intinya mikir awake dewi. Makanya saya termasuk ulama yang jarang berdoa. Tapi ya berdoa, tapi kadang-kadang. Nah, aku kan gak kontribusi ning agama rapati ya ndonga. Oh, dasar murahan. Ya tapi piye mulang ya ora payu. Jadi kadang-kadang kula dibantah. Lah jenengan mulangi payu, Gus. Lah kula ora payu, ndonga-ndonga ngono. Ya tapi aku ngerti pangeran ra bakal nyembadani barno ra Gus. Pangeran ya paling sedikit isi dik ngono cukup umum. Kalau termasuk orang yang nggak setuju ya kalau orang sholawatan terus berlebihan tapi khidmah ini Nabi kurang. Maksudnya gini loh, sholawatan berlebihan ya. Redaksi sholawat tentang Nabi itu kecil, bukan sholawat jumlahnya enggak. Redaksi tentang Nabi itu kecil, sementara tentang keinginannya itu saya tidak suka. Saya suka sholawatan itu ya yang nyifati Nabi banyak, kemudian keinginannya kecil, itu bagus. Kayak Ihya itu, kayak Ihya Abdul Hasan Asadili itu. Kalau dongo itu jaluk emot swidik paling baris paling terakhir. Misalnya gini, nahmaduka ya man huwa la ilaha illa anta ar-rahmanur rahim, itu langsung in sampai nyifati Allah itu 99. Buar ngono nganti berkuras-kuras. Lagi terakhir mau jaluk dongo sithik. Nah kowe kan enggak muni muji Allah mau basa-basi tok. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala Muhammadin. Mau nggo syarat tok. Baru Allahumma inna nas'aluka nganti telung lari. Telung halaman. Tapi pas muji pangeran, alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala Muhammadin. Bariku terus dongo njaluk mapan, tolak buala. Yo tau aja. Mana jare pangeran, muji kekasihku suwidik dongane kecangkeman. Lah saya tuh gak suka jenis itu. Harusnya sholawatnya itu yang panjang. Maksudnya nyifati Nabi yang panjang. Baru mintanya sedikit, itu bagus ya. Bi akhlak. Makanya saya diantara sholawat yang senang itu sholawatnya Habib Ali Al-Habsyi yang ngarang Simtudur. Kalau beliau baca sholawat itu sholatan yattasilu biha ruhul musolli alaihi bi fayam basitu fi qalbi sirru nuri ta'alluqi bi wa hubbi wa yuktabu biha bi inayatillahi ta'ala fi hisbi. Jadi dia baca sholawat itu, ya Allah berikan sholawat kepada kekasihmu Muhammad. Dengan sholawat ini rohnya saya, musolli itu rohnya saya yang membaca sholawat bisa sambung dengan rohnya Rasulullah, dan setelah sambung saya terhitung sebagai orang yang mencintai Rasulullah, dan saya berharap dari cinta itu saya tertulis sebagai umatnya. Nah aku kan enggak mau sholawat itu mah saya termasuk orang yang enggak saya loh ya. Tapi ya tetap baik dibanding nganggo primbon ya satu sholawatan ya. Tapi boyo punya etika lah dengan Rasulullah itu. Boyo kalau dongo nyifati Nabi yang banyak ya baru keinginan. Kan banyak itu sholawat yang seperti yang saya misalnya di kitabnya Sayyid Muhammad ada Wa sholli ala sayyidina Muhammad nuri kalam alladzi. Wah nyifati Nabi itu sampai panjang lebar baru menceritakan hajatnya.
Kalau kamu kan enggak nyifati Nabi basa-basi, mau sidik mana? Malah kadang orang, misalnya ala Muhammad, kok ala Muhammad, muni Sayyidina aja disoal. Misalnya terus baru kutungannya apa? Panjang. Saya termasuk yang enggak setuju, karena itu menurut saya kurang etika. Makanya Rasulullah itu kalau berdoa, kalau sudah nyifati Allah, coba tak beri satu contoh saja, doanya Nabi. Alhamdulillah hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika 'azimi sultanik la nuhsi thana'an 'alaika anta kama asnaita 'ala nafsik. Itu sudah berapa itu nyifatin itu belum doanya tuh. Nah kamu kan enggak Allahumma alhamdulillah rabbil alamin Allahumma ya Allah di hajati gremeng itu seramutu tenan jeneng gak bakat wali. Nah cara kula iku sisen ngono. Kula ya sering ngamini dongane wong ngono tapi ning atiku amin maksudnya amin barno mawon Gusti. Dadi aku amin tapi amin ku barno mawon Gusti. Wong ora jelas ngono berarti. Dadi aku muni amin tapi amin barno maksudnya ya Allah barno amin ngono maksudnya. Jadi karena tadi setahu saya doanya para nabi, para wali itu memang seperti itu. Ya coba itulah doa tadi aja yang saya sebut itu berapa kalimatnya? Apa? Alhamdulillah hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika 'azimi sultanik la nuhsi thana'an 'alaika anta kama asnaita 'ala. Enggak terhitung pujian saya kepada engkau sebanyak engkau memuji pada diri engkau sendiri. Allahumma inni a'udzu biridhoka min sakhatika fi mu'afatika min uqubatika wa bika minka. Allahumma sholli bi haqqi jabarutika wa bi khawfika. Kan panjang sekali doanya wali-wali itu, tapi semuanya mensifati Allah. Bahkan banyak yang kemudian lupa enggak doa. Coba haji, doa haji itu coba. Labbaik Allahumma labbaik la syarika lak innal hamda wa ni'mata laka wal mulka la syarika lak. Wa ni'mat itu kan labbaik saya siap melaksanakan perintahmu ya Allah sa'dik. Engkau yang punya pujian, engkau la syarika lak kalau itu malah enggak ada, jarang malah ada doanya. Itu kalimatnya talbiyah semua. Allahumma antal azil akram itu sudah seperti itu. Karena tadi al mu'min yashghaluhu sana 'ala Allah min ayyakuna li nafsihi dzakiran. Mukmin sejati adalah sibuk memuja Allah sampai lupa jatah dirinya sendiri. Nah, kowe kan gak mujine Allah basa-basi, dongane tenanan. Itu jadi makhluk aneh, itu jadi hubungan mbek pangeran itu wong aneh. Ya tapi jan ra bakat wali semono iku dadine semono iku. Ya tok ngono kok mari wali kakean malah gak elit. Jadi tapi saya mohon itu di sholawat itu usahakan jumlah paling enggak jumlah sholawatnya banyak, doanya sedikit. Paling enggak misalnya kamu tidak punya kalimat yang apa baik ya mau sholawat ping 100 itu gak ada salah biar gue iling-ilingan apa kita menyebut kekasihnya Allah lebih banyak ketimbang kita menyebut hajat kita sendiri ya gitulah. Paling tidak punya etika seperti itu ya. Kalau kamu nggak punya segot-segot sing keren, bacalah sholawat berapa 100 terus cerita awam Gusti utang kula kathah mungkin raja wis roh tapi kan kita menyebut kekasihnya sampai 100 nyebut utang bisa no cowok nyebut kekasih bisa nyebut utangnya 100. Berarti yang sampeyan ditakoki pangeran, kowe nyebut kekasih wong pira pisan, nyebut utang 100 dasar rayu utang ngono ya ada. Saya termasuk orang yang enggak setuju tadi. Jadi kalau apa redaksi sholawat cari yang mujinya Nabi lebih apa? Lebih banyak. Karena itu nanti lebih diridhoi Allah Taala. Coba Allah sendiri kalau nyebut nabinya itu hitung saja. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Jadi rasulun min anfusikum, seorang rasul yang sejenis dengan kamu. Terus azizun, orangnya sangat terhormat. Alaihi ma'anitum, rasul ini siap menanggung apa yang kalian tidak mampu. Kowe ra bakat mlebu swarga baru kaya syafaate Nabi akhirnya mlebu swarga. Kowe ra kelar korban, Nabi tahu mengorbankan kita semua. Dokha Rasulullah bikabsaini, terus hada an ahli wa hada amman lam yudokhi min mati jenenge alihima anittum, Nabi menanggung apa yang kalian berat. Azizun, Nabi itu ali, terus harisun alaikum, Nabi sangat berkomitmen menyelamatkan kalian. Haris itu keinginan yang berlebihan, itu jenenge apa? Haris kiye kuno namanya ngungseng, keinginan yang over. Nabi itu sangat berkeinginan kita ini maslahat.
Terus bil mukminina raufur. Allah yang zat yang super saja kalau nyebut nabinya nyifati sebanyak itu. Ada ayat lagi misalnya, Rabbana wab'ats fihim rasulam minhum yatlu alaihim ayatika. Muhammad itu siapa? Seorang rasul yang membacakan ayat-ayat Allah. Wa yu'allimuhum, seorang rasul yang mengajari mereka alkitab wal hikmah. Wa yuzakkihim, seorang rasul yang membersihkan akhlak-akhlak kita. Jadi artinya Allah punya tradisi kalau nyifati rasul itu banyak. Juga nyifati orang-orang sekeliling Rasul. Makanya menurut saya madhab Syiah itu enggak pas. Karena Allah kalau nyifati Rasulullah itu jika nyifati orang-orang di sekeliling Rasulullah, dan itu dengan pujian, yaitu Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda walal kufar ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujada yabtaguna fadlan minallahi warid wa nasimahum fi wujuhim min atharis sujud. Itu kan panjang sekali. Dan orang-orang sekeliling Muhammad adalah begini. Kayak apa Allah muji para ashabu Rasulillah? Masa kita ikut kelompok yang menghina ashabnya apa? Rasulillah. Makanya kita tetap madzhab ahli sunnah apa? Wal jamaah, yaitu mencintai semua sahabat. Karena Allah saja yang Tuhan mensifatinya dengan sehormat itu. Mensifati apa? Ashabu Rasulillah. Disifati orang-orang yang saling kasih sayang sama orang mukmin. Tarahum ruka'an, sujud dan komitmen hidupnya untuk rukuk dan sujud. Simahum fi wujuhim min asari sujud. Sudah asari sujud tidak usah diterjemah, nanti sensitif. Cuma setahu saya asar sujud itu nanti setelah di akhirat orang sering sujud itu jabahnya itu ada nurnya. Tapi kalau ada yang nafsirkan asari sujud itu warna tertentu ya semboy, itu sensitif. Yang jelas asari sujud itu ya sudah seperti itu. Seneng kamu kok kasut. Kowe nyen provokator, nak ono apa ya? Ada hal yang begitu terus mau berlebihan. Uteke ya khisimun. Nah, kula ora ada kepentingan pokoknya ayat si mahum fi wujuhim min athari sujud, bahwa dalam jabahnya itu ada asaris sujud. Itu masyhur kan, saya terangkan ya, tapi kowe aja sensitif loh, biasa wae. Suatu saat Rasulullah itu ngendikan begini, nanti saya kata Nabi akan nyafaati kalian semua. Sahabat-sahabat tanya, ya Rasulullah dengan sekian miliar orang bagaimana kamu mengenali kita? Saya ulang lagi, suatu saat saya nanti akan nyafaati kalian karena saya kenal kalian. Maksudnya di akhirat. Ya Allah, di akhirat. Terus sahabat tanya, ya Rasulullah bagaimana engkau mengenali kita sementara nanti di akhirat bermiliar-miliar orang gitu. Terus Nabi ngendikan gini, jika kamu punya unta dengan tanda tertentu, saya ulang lagi, jika kamu punya unta punya tanda tertentu, dalam jidatnya ada begini, dalam tangannya ada gini, dalam kakinya ada gini, maka apa kamu bisa membedakan untamu dengan unta orang lain? Ya bisa ya Rasulullah, karena unta kita khas. Misalnya kaki depannya ada putihnya, kaki belakangnya ada putihnya, dalam baduknya ada putihnya. Terus kata Nabi, inna ummati yut'auna yaumal qiyamati hurran muhajjalin min asaril wudu. Nanti umatku nanti wajahnya juga bersinar, tangan kakinya juga bersinar. Jadi asar itu saya pastikan secara riwayat itu akhirat, maksudnya tentang akhirat. Tapi bahwa yang di dunia ada yang memulai asar itu nggih monggo mawon. Loh itu bagus kan, artinya ekspresi percepatan. Tidak apa-apa loh, daripada kok kowe ra jelas ini gitu. Maksudnya ya orang ngetok ya pancen jarang sujud tenan. Wis ora usah sensitif, tapi yang jelas ya nanti ya sampean kiamat ruang samu nanti hisab itu nanti kalau hitung hanya sekitar 3 jam. Hisabnya sak dunia itu hanya sekitar, karena malaikat itu tidak kesulitan sama sekali. Tak warai ya, ini nggak akan salah saya dalam hal ini karena riwayatnya sahihah. Kenapa hisab itu hanya butuh rubu'un nahar, 1/4 dari siang? Enggak, anggap saja siang itu 6 jam atau 12 jam, itu aja terserah. Kalau 12 paruhnya kan 6 ya, seperti 1/4-nya berarti 3. Itu gini, jadi nanti di mahsyar itu kan yauma tabyaddu wujuh wa taswaddu wujuh. Yaudah yang kafir itu kelap, hilang, wajahnya, tubuhnya semuanya gelap. Yang mukmin itu semuanya terang. Jadi sudah yang tabyaddu wujuh wa taswaddu wujuh otomatis terus nyingkap. Terus pergerakannya itu delala yang tabyaddu wujuh itu ke kanan, yang taswaddu wujuh ke kiri. Maka kamu jangan punya sinar yang kelap-kelip, nanti kena bego yang
karena nggak jelas tadi. Maka kamu harus sinarnya yang sejelas-jelasnya. Ghurran muhajjalin min asaril. Bila perlu nur kamu sampai menembus langit saat itu. Makanya ketika orang mukmin sudah nurnya ada di muka, ada di tangan, masih ngendikan Rabbana atmim lana nurona, karena takut masih kena bigo tadi. Karena kalau hanya wudhu tok, sikil tok kan, bayangkan di miliaran orang kan bisa agak kelihatan. Tapi kalau nurnya sampai nembus langit kan, itu siapa kok nurnya sampai, kan malaikat langsung tahu. Lani hafal Quran, alim kan insya Allah nurnya itu. Sama zaman itu masih berdoa, Rabbana atmim lana, sempurnakan nur kami. Karena nanti identifikasi malaikat berdasar tadi, kalau ada nur berarti diletakkan ashabal yamin, kalau nggak ada nur ashabal shimal. Nah malaikat yang dibawa bigo itu kira-kira detail nggak? Dugaan saya kalau kelap-kelip pasti kena simal. Wah ini partai kiri mesti kan. Pemenang yang wudhunya mau dulet sirah tok sidik. Karena anak madhab Syafi'i. Sebetulnya meskipun itu sebaiknya kalau basuh sirah itu kabeh ben ora kelip mana aneh pepes terus dulat-dulet tok. Iku sebenarnya ya itu kelap-kelip. Ya sudah ya. Setelah itu kata ngendikane pangeran yu'raful mujrimuna bisimahum fayukhadu bin nawasi wal aqdam. Orang-orang pendosa kelihatan maka diletakkan di kiri. Nah sama yang orang-orang baik simahum fi wujuhim min asari sujud. Jadi ayat itu jelas tentang akhirat. Tapi kira usah terus merovokasi. Seneng kamu kok ya khisimun maksudnya provokator gitu. Jadi nanti yang mukmin jelas nurnya. Lah nur ini nanti dengan kadar iman kamu, perilaku kamu. Ada yang kelap-kelip, ada yang. Nah, yang kelap-kelip ini yang kena bigo itu tadi. Nanti setelah kena bigo ikut ashabis simal, yang kelap-kelip disortir lagi malaikat yang bagian detail kan ada nanti. Nah, ini terus ditubir neraka. Yang kafir bener-bener neraka, yang ini ditubir neraka. Nah, itu nanti ini yang ngel-ngelo Kanjeng Nabi digoleki ya ini itu. Mana sakit Kanjeng Nabi, mana ono kiai soleh darani, nah iso soleh dewi sakit Nabi mereka terus goleki endi umatku sing kelip-kelip terus dicari disafaati. Ya imma langsung dituruti Allah, wa imma diumbasik ning neraka. Ya terserah rencanamu piye kon aku kowe. Tapi yang jelas apa? Kiamat itu cepat sekali karena tadi ada identifikasi tadi. Makanya hanya cukup 3 jam karena tadi yang jelek kelihatan jelek, yang baik kelihatan baik. Makanya cepat. Ya oraful mujrimuna bisimahum, orang pendosa dikenali lewat alamatnya yaitu taswaddu apa? Wujuh. Kalau orang baik dikenali lewat tabyadu wujuh. Nah terus setelah nyingkir, ini ngono tak warai kiamat. Setelah nyingkir itu faduri babenahum bisuril lahu bab. Setelah tersingkir tadi terus lalu ada pintu penghalang, pintu pemisah. Nah pintu pemisah tadi yang sisi kanan langsung jadi surga, yang sisi kiri jadi neraka. Itu disebut faduri babenahum bisuril lahu bab batinu fi rahmatu wa dhahiruhu min kibalihil adzab. Yang pintu arah kanan otomatis wilayah surga, yang pintu kiri otomatis wilayah neraka. Nah problemnya ketika penutupan pintu itu dah yang kelap-kelip itu katut kemana ini yang makanya kamu jangan malok partai yang apa kelap-kelip yang nggak jelas itu koalisi kemana ya. Kalau partai besar kan iso nyalon presiden, partai kecil ini kan ikut mana ini kan? Sing sak ngisore 1%, 2% ini kan repot. Loh, coba misalnya nur kamu 2%, berarti gelap kamu kan 98%. Kira-kira malaikat mengkategorikan kemana coba? Ayo jawab. Gelap. Loh, kode semangat padahal itu bagian dari kamu. Kalau satu tubuh itu sinarnya hanya 2%, kira-kira kategorinya itu partai gelap, partai terang. Waduh semangat kok ya dulu. Berarti kegaruk kemana? Kiri. Tapi bisa saja malaikat cara berpikir gini. Tapi kok ada cahayanya ya? Padahal kata Allah, yang bercahaya ashabul yamin. Kan nggak ada bilang cahaya terang. Bisa saja malaikat, alhamdulillah berpikir begitu. Ya nanti kita rayu saja supaya berpikir ini kan yang penting ada cahaya. Kan Allah tidak bilang terang apa kelap-kelip. Ya mungkin saja asal ada cahaya dikategorikan lahu nur, punya apa? Nur. Tapi yang jelas saat itu pun yang sudah punya cahaya masih berdoa Rabbana
atsmim lana nurona, ya Allah saya mohon sekali nur-nur kami sempurnakan. Jadi ini saya bantu teman-teman yang hafid supaya tahu maknanya ya, dan yang nggak hafid ya dengar ya. Kalau nur itu penting, makanya Nabi itu kayak apa, Nabi itu orang super itu kalau ngendikan wa mat'al min fauqi nuran wa min tahti nuran wa an yamini nuran wa an simali nuran, sampai terakhir Nabi masih mendoa untuk dirinya waj'alli nuran, dan semua tubuh saya jadi nur. Jadi Nabi sudah gitu, ya Allah jadikan sisi depanku nur, belakang kami nur, kanan nur, kiri nur, terakhir itu apa, waj'alni nuran, dan doa semoga semua tubuh saya jadi nur. Itu termasuk doa yang sering saya baca, karena saya takut kelap-kelip tadi, ini bahaya ini kalau malaikat. Saya tidak tahu cara berpikir malaikat tadi, apa ngitung 98% maka dikategorikan apa? Gelap, apa dihitung nurnya saja? Wong instruksinya Allah kan yang ada nur ashabul yamin, meskipun kelap-kelip kan punya nur. Saya tidak tahu nanti ikut 2% ikut mana kalau di partai koalisi itu. Ikut yang menang biasanya, ikut yang apa? Ya paham ya, makanya saya mohon kalau wudhu itu usahakan sempurna, terutama wudhu sholat. Kalau nggak wudhu sholat itu sebaiknya nggak sempurna, supaya ada bedanya wudhu sholat sama wudhu tidak sholat. Rasulullah itu masyhur gitu ya, Rasulullah itu kadang tawaddu'a wudhu'an khafifan, wudhu yang sederhana, yaitu hanya sekali-sekali dan tidak sempurna. Ketika ditanya as-sholat ya Rasulullah, tidak. Misalnya saya habis makan mau tidur biasanya ya wudhu, tapi tentu tidak perlu sesempurna kayak wudhu sholat, biar ada bedanya. Rasulullah juga gitu, beberapa kali beliau wudhu tapi tidak sesempurna wudhunya untuk sholat. Masyhur itu di riwayat tawaddu'a wudhu'an khafifan duna wudhu'ihi lis sholat, tapi kalau wudhu untuk sholat asbaghal wudhu, menyempurnakan wudhu. Jadi supaya ada bedanya wudhu sholat dan wudhu tidak sholat. Saya gak wong sore iso ngaji podo kabeh. Abu Bakar ya gitu, ana wong poso sunat kok nyediakno buka dimarahin. Istrinya pernah nyediakan buka beliau untuk puasa sunat, itu embernya dipecahi Abu Bakar. Ditanya kenapa gitu, apakah kamu akan menyaingi Ramadan? Jadi gak boleh memperlakukan puasa sunat kayak Ramadan. Ya biasa saja kalau puasa sunat wah buka kolak apa Ramadannya ya iri tuh, ini gimana kok saya disaingi ini. Jadi kabeh itu ada proporsinya, ada apa? Makanya megang Quran ya wudu, megang wudu. Nah kabeh gitaran terus wudu, pengiran tersinggung, piye kok menjegal gitar wudu. Jadi gak boleh kebaikan disaingi, itu juga gak boleh. Bapak gue sergap wudu sampai nyekel gitar. Untuk Quran tersinggung, wah semen ibu gak semen kan. Malaikat panitia kan ya tersinggung. KB itu kan ada proporsinya apa? Ada proporsinya. Itu hebatnya Rasulullah. Jadi kalau beliau wudu, bahkan wudu itu wudu li sholat sama tidak sholat itu. Misalnya sholat sunat itu kamu mampu ngadeg boleh nggak duduk? Boleh. Kalau sholat fardu nggak boleh, biar ada bedanya. Fardu itu spesial, nggak boleh, harus berdiri. Kalau sunat pun harus berdiri. Fardu tersinggung, iya sunat kok nyaingi aku kan gitu kayak. Ya makanya sholat fardu wajib berdiri ya. Sholat sunat boleh duduk meskipun mampu loh ya. Nggak boleh sama. Sholat sunat pun harus berdiri. Berarti ada sunat menyaingi fardu. Ya jelas ya. Jadi aturan main itu harus jelas. Nggak boleh. Makanya Abu Bakar itu nggak mau kalau ada orang puasa sunat kemudian apa? Abdullah bin Mas'ud lebih parah. Dia itu tukang nyuepeng orang yang selalu sholat duha. Makanya saya itu duha itu jarang karena takut kena sweepingnya siapa? Abdullah bin Mas'ud. Itu ada orang khusyuk tiap hari duha disweeping sama dia. Apakah kamu menjadikan sholat ini jadi fardu? Kok mbok lakoni bedino? Awas nang mbok lakoni bedino. Daerah akhir duha dilakoni bedino. Perkara ini butuh duit. Itu kalau zaman Abdul Mahmud kena sweeping apa? Karena berarti menandingi fardu. Yes, kira usah anut ilmu ku bahaya itu di sensitif. Cuma ini kan ilmu tetap tak utarakan. Biar kamu tahu, nggak boleh fardu disaingi itu nggak. Coba kan banyak ketentuannya tadi. Contoh paling gampang itu apa? Kalau sholat fardu boleh, nggak boleh apa? Duduk. Sholat sunat boleh duduk. Sholat sunat boleh di kendaraan sesuai jalannya kendaraan. Nama tawajjahat bi rohilatu. Kalau sholat fardu, kalau kamu naik unta harus turun untuk memastikan di kiblat. Jadi banyak sholat sunat kamu dalam keadaan najis sudah tidak boleh dilakukan. Kalau sholat fardu
Karena saking pentingnya fardu, meskipun dalam keadaan najis tidak menemukan alat sesuci harus tetap sholat. Jenenge sholat dihormatil waktu, karena nggak boleh fardu ditinggalkan. Meskipun nanti harus iadah, karena nggak boleh mengalahkan fardu meskipun itu oleh najis. Jadi misalnya kamu pergi hanya bawa satu celana, kemudian di terminal atau apa kena najis, kena uyah sampean misalnya, kamu harus tetap wudu dan sholat, karena nggak boleh fardu ditinggalkan. Meskipun nanti harus iadah, karena sholat kamu tidak sempurna. Dalam keadaan celana kamu najis, boleh nggak sholat sunat? Oh nggak boleh, karena kalau fardu itu darurat, memang sesuatu yang harus maka dilakukan. Tapi kalau kamu dalam keadaan nggak suci, nggak boleh melakukan sholat apa? Sunat. Karena fardu itu spesial apa? Spesial. Bukan kalau terus nanya. Wamtazul yauma ayyuhal mujrimun. Ya, jadi orang mujrimun harus terpisah dari orang apa? Mukmin. Dan yang keharusan itu ketika di surga. Tapi kalau di dunia ya boleh muamalah, boleh. Ya muamalah yang halal maksudnya. Infaridu tegese misal sira kabeh ana mukminin sing pira-pira mukmin intakhtilatihim. Nalikane campure kufar utawa al mujrimin bi iklan al mukminin. Utawa rujuke mbok walik mboten napa. Maksudnya rujuke diwalik ge sami intakhtilatihim mukminin bi iklan kufar utawa kufar ning mukminin. Alam ahad ilaikum ya bani Adam. Alam ahad ana ta ora merentano ingsun ilaikum maring sira kabeh. Amurkum tegese ana ta ora merentano ingsun kum ing sira kabeh ya bani Adam ya bani Adam. Ala lisani rusuli ing atase lisane para utusan-utusan ingsun. Bukankah saya telah merintahkan kamu wahai bani Adam Allah ta'budu setan. Yen ta ora menghamba sira kabeh setan ing setan. Ngendikane pangeran kowe ijek kanut setan cek nemen nih. Bukankah sudah saya perintahkan kamu tidak boleh diperbudak napa setan. Maknane la tutiu tegese aja taat sira kabeh ing setan. Inna sak temene setan laku maring sira kabeh aduun musuh mubinun kang jelas. Bayinul adawati banget musuhane. Lah yo setan musuhmu kok malah mbok nut bocah kok sarap ngono. Karwan musuh kok di nut. Anut ya pangeran mergo Allah wali fid dunya wal akhirah. Wa ani buduni lan yen to nyembah sira kabeh ni ingsun. Wa anstune kelakuan budu nyembah sira kabeh ni ingsun wahidu tegese nglakoni tauhid sira kabeh. To mengesakno sira kabeh ni ingsun. Wa ati ulan taat sira kabeh ni ingsun. Harusnya kita hanya ibadah ning Allah Subhanahu wa ta'ala karena dia yang menciptakan kita, tempat kita kembali. Setan itu tidak siapa-siapa, makhluk yang hina, yang lemah. Pokoknya malah taat ya ning gone zat sing super, sing gawe kita, sing memberi rezeki kita, dan zat yang kita kembali. Saudara-saudara saya di mana ya ibu? Oh, saudara kamu semuanya pengembala kambing. Terus kata Nabi, wah saya ndak insaf itu saya ndak tahu diri. Masa saudara saya kepanasan tenggene Sahara, sementara saya santai-santai di rumah. Jadi ini Halimah, saya takut kamu diculik karena kamu itu ganteng. Yang tinggal penculik ya mau nyulik wong kriting elek ya mau itu kan. Karena dulu itu zaman penculikan juga. Jadi nak ono wong ganteng itu diculik. Kalau Nabi Yusuf kan diculik. Nak cak kriting elek ireng kan gak laku dijual. Jadi dulu itu kalau ada orang ganteng itu diculik. Jadi mulane terus dari Halimah, kamu jangan ikut karena kamu ganteng, potensi apa? Diculik. Kalau anak-anakku sekitar orang sing doyan tidak ada masalah. Walhasil terus akhirnya Nabi ngendikan zaman itu Nabi sudah sakit ngendikan hasbiyallah wa ni'mal wakil. Jadi nubuahnya sudah kelihatan. Akhirnya Nabi diizini ikut menggembala kambing di Sahara tadi. Fabe nama huwa niki mulai cerita. Fabe nama huwa ing dalam antara nutai Nabi data yaumin ing dalam siji tempo iku nain niku terpisah. Nain niku terpisah jauh. Anil auton saking perkampungan waton jamae waton kata setengene Quran wahum yanhauna anhu wayan awana anah. Jadi yan awana mana apa? Jauh napa? Jauh. Kata setengene Quran wahum yanhauna anhu wayan awana anah. Iku nain iku adoh banget anil autoni saking perkampungan. Its akbalah. Dados Sayyidah Halimah ketika khawatir beliau cara saiki datang ke tempat penggembalaan itu jauh sekali. Ketika pas datang ke penggembalaan tadi Sayyidah Halimah menyaksikan apa? Its'aqbalah dumadaan madhep alih ngatasi Nabi sapa salah satu nafarin telung kelompok. Sing ka'anna wujuhahum kang koyok-koyok satu meneh wajahe salah satu nafar iku asyamsu srengenge wal qamaru lan rembulan. Fantolako mongko mlayu fantolako mongko budalan sapa asbiani pira-pira cacilik harupan halim melayu. Ketika melihat tiga malaikat yang kayak matahari dan rembulan, semua anak-anak lari.
Tapi wawaku falan mandek sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam muta'ajiban hale wong sing terperangah, sing gawok. Dadi dulure Rodok ya saya ulang lagi ya, dulur di sini semuanya maksudnya dulur napa? Rodok. Kabeh melayu, Nabi terkesima, Nabi napa cara saniki terpaku. Fa'aja'uhu mongko padha ngrubahna sapa para salah satu nafar hu ing Kanjeng Nabi alal ardi ing atase bumi ijaan kan ngrubahna atau membaringkan khafifan kang ringan. Kemudian Nabi direbahkan secara perebahan yang halus. Wa syaqqa batnahu syaqqal latifa lan padha bedel sapa salah satu nafar batnahu ing wetenge Nabi syaqqan latifan lan bedelan sing halus. Walhasil ini pertama Nabi dioperasi syaqqus sadri apa? Dioperasi syaqqus sadri. Ada ulama yang mengatakan sampai 3 kali, tapi ada yang mengatakan 2 kali. Ya satu peristiwa ini, kedua setelah mau Mi'raj, apa? Kedua setelah mau Mi'raj. Tapi ada yang mengatakan sampai 3. Jadi kita ngikuti yang umum saja. Yang jelas yang di antara pertama kali adalah peristiwa ini, apa? Peristiwa ini. Suma akhraju mongko nuli padha ngetokno sapa salah satu nafar qalba sayyidi waladi adnan ing atine sayyidi waladi adnan. Maksudnya atine Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa syarahuhu lan padha jembarno sapa para malaikat. Mulane diarani kitab syarah. Mergo menjembarkan atau meluaskan apa yang ada di matan. Diarani apa? Syarah. Mulane alam nasrah laka sadrak, melapangkan apa? Dada. Melaratlah ya ayam itu jenenge lapang apa? Dada. Di bojo elek ya syukur itu jenenge apa? Lapang dada. Di bojo ra jelas ya syukur itu jenenge lapang dada. Bisikinil ihsani kelawan peso kang yaiku peso kebaikan. Wa nazaulan padha buak sapa para malaikat minggu saking Nabi hadas syaitani ing jatah setan. Kalau bolak-balik matur, jadi kalau menurut Habib Ali dalam Simtud Duror itu malaikat sama sekali tidak mengambil hadus syaitan karena desainnya Nabi Nur tentu tidak ada hadus syaitan. Tapi menurut ulama yang lain dan itu mayoritas tetap bisa diistilahkan, saya ulangi, bisa diistilahkan para malaikat mengambil hadus syaitan. Bagaimanapun Nabi adalah seorang manusia, tapi tetap hanya istilah, apa? Hanya istilah karena hakikatnya Nabi adalah nur, apa? Tapi apapun nurnya Nabi tetap beliau didesain sebagai umumnya orang, ya, umumnya manusia, sehingga beliau ya nyuwun sewu ya buang air besar, air kecil, beliau juga batuk kadang-kadang, beliau juga kadang sakit, disebut al-a'rad al-basyariyah, tapi tentu semua itu tidak mengurangi derajatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka bahasa yang tepat itu bisa diistilahkan demikian, apa? Bisa diistilahkan demikian. Seperti Nabi itu normalnya tidak butuh makanan karena sudah bitu yut'imunu rabbi wa yaskini, saya ini selalu dicukupi Allah. Tapi ya cara dohir beliau juga makan. Nah, itu jenenge apa? Innama ana basyarum mislukum. Nabi tetap punya sisi yang seperti umumnya manusia, tapi tetap lakal basyar, tentu dengan segala keistimewaannya tetap lakal basyar, tidak seperti manusia. Seperti ini ya wanaza'u min hadas syaiton alal a'rad al basyariyah. Jadi tetap bisa diistilahkan, saya ulang lagi apa? Bisa diistilahkan, tapi bukan hakikat, apa? Bukan. Itu kan seperti gini, Nabi itu Nabi akhir zaman, itu ya istilah, hakikatnya sebelum ada Adam sudah ada Nur Muhammad, ya selalu ada gitu ya. Wa mala'uhu bil khilmi wal ilmi wal yaqini waridwan. Wa mala'ulan podo ngebai sapa para malaikat ing Nabi bil hilmi lan sifat aris itu ndak gampang emosi. Wong Arab nadarani halim, hilmun. Orang yang enggak mudah emosi wong Arab darane apa? Halim, hilmun. Wal ilmi lan ilmu. Selain ramah juga alim. Ramah tok ke alim guyu-guyu. Resepsionis sih. Mau tugasnya guyu napa? Ribet kan guyu tugas napa? Ya akeh resepsionis sing pinter ya akeh, tapi akhirnya tugasnya kan kon guyu. Ya akhirnya ribet kan. Wong ra sopan lah kudu diguyu, ora wong mletet lah kudu diguyu. Artinya resepsionis atas nama ilmunya ya mangkel, tapi tugasnya kudu guyu. Ane banyak anak mulai terus kereng mbek bojone, mergo guyune dintekno ning tugas. Ane kula nate numpak pesawat mbek kanca kula cah Jogja, cah bocah UI. Pramugari kan ramah-ramah. Mbak sama ambil bujurnya ya ramah gitu. Akhirnya langsung merengut mangkel. Nah sekarang tuh banyak guyu itu tugas, apa? Jadi senyum itu tugas. Sekali mulai ya kita asli ini, apa? Dan senyumnya itu. Loh saya pernah loh para Satpam UI. Tanyaannya lucu, Satpam UI itu. Gus, kata para Pak Kiai itu seudon itu haram. Iya haram.
saya ini satpam, tugasnya harus suudon. Jadi kadang kan mahasiswa kan banyak kuliah nggak sepeda apa pinjaman. Lah kan gak niteni sepeda mana tadi. Dadi sepeda jejer-jejer dijajali dikunci kabeh. Wong dene lali sepeda disileh mau rupane piye. Akhirnya kan ditangkap kan. Itu kalau pikirannya satpam ada apa ini kan? Kok semua sepeda dicoba? Karena memang tugasnya harus suudzon. Jadi era modern itu ribet, senyum ya tugas, suudzon ya tugas. Nah, itu kali keamanan pondok, semperengut. Ngono santri metu apa metu wong tuane ada apa ini? Mulane pondok ini ora usah keamanan, tugas apa suudzon. Ribet. Seribet zaman akhir wis ono napa? Lah repote meneh mulang yo tugas e. Mane banyak guru sing anake ora pinter, mergo mulange iku tugas. Bareng nang omah wis ora dadi guru. Harusnya guru itu mental ya. Ketika di rumah ya kita guru, di mana-mana ya guru sehingga ngajari anak ya nyaman, ngajari orang yang enggak. Nak nang kelas jadi guru yang baik sekali mulai sudah ndak guru. Jadi saya nak ide bujune mbak anak harusnya kan kalau dia bisa simpatik di kelas juga harus bisa simpatik di rumah karena guru sebagai mentalnya, tapi enggak, ini guru sebagai tugas. Kalau nak mulang tertib, selamat pagi anak-anak, apa kabarnya baik pak? Barang mulai bujune merengut. Bujune kan tak kok, gimana kabar istri saya? Mereka gurune tugas, apa gurune? Ada banyak senyum yang tugas. Resepsionis itu sampai sopoy senyum. Warwana nong melewete itu, apa yang bisa saya bantu pak? Mereka tugas. Paham ya? Jadi dia jadi seruput. Tapi ya sepen gono, swaya ini apa? Banyak kalau nak kiamat ribet. Wa mala uhulan podo ngebuki sama malaikat hu ing kanjeng Nabi bil khini lan sifat kasih sayang wal ilmi lan ilmu wal yakin lan yakin wa ridwani lan ridho. Di antara sifat Nabi ridho, ridho bekersane Allah Subhanahu wa taala. Sause dibedel dipenuhi dengan hikmah wa aadu lan podo balekna sapa para malaikat hu ing Nabi ila makani maring posisine Nabi. Walhasil semua yang harus di situ dikembalikan semua tentu kecuali hadzus syaitan. Kalau itu dibuang, yang perlu dibuang ini hadzus syaitan. Faqama mangko jumeneng ngadeg sapa al Habib sallallahu alaihi wasallam oleh jumeneng sawiyan khale apa rata itu apa sawiyan hal sesuai meneh utuh meneh lho apa sawiyan mana apa utuh meneh kama kaya dene perkara kana kang ana sapa nabi, maksudnya kemudian nabi berdiri utuh lagi apa utuh lagi dari kata sawiyan sawa taswiyah itu semuanya kembali semua utuh semua. Faqalan maka dawuh sapa al malaikatu para malaikat ya habibar rahman, he wong sing disayangi Allah sing rahman. Lau alim tal, yang jelas ini dalam kesaksian Halimah. Saya ulang lagi, dalam kesaksian Halimah. Jadi Halimah itu menyaksikan semua. Makanya termasuk orang luar biasa karena beliau menyaksikan para malaikat mengoperasi Rasulullah SAW. Terus kemudian malaikat ngendikan dengan Rasulullah ngeten, ya Habibar Rahman. Lau alim tal mau mengerti sira mak ing perkara yuradu kang den kersakno apa ma bika klan sira mlal khairi saking kaapian. La araf ta yektine ngerti sira qadra manzilatika ing kadar derajat jenengan alal khairi ngalahno ing atase wong liya. Kamane ya Rasulullah, kalau kamu saja tahu ini semua rencana besar Allah untuk menunjukkan bahwa kamu nanti di atas semua orang. Paham ya begini apa? Bahwa segala kebaikan ini karena kamu nanti didesain bahwa derajat kamu jauh di atas yang lain. Wastad talan bakal tambah siro apane farohan senenge wa sururon lan sami tegese senenge wa bahjatan lan sinare wa nuron ki saminu bahjah bahid manane ki sinar wa nuron ki nur, dan kamu akan selalu tambah ceria, tambah seneng, tambah nur. Kowe kula bolak-balik matur pokoke ciri utama wong saleh iku gampang seneng, mergo merengut itu paling gak bukti rapati ridho mek kodok qadar. Wis pokoke ciri utama wong saleh wastad tafaruhau wa surura wa bahjatau wa nuron. Ya Muhammad wa Muhammad absir seneng sira. Faqad nusirat mongko teman-teman den gelar fil kainati ing dalam alam raya apa alam ulumika apa bendera-bendera ilmumu. Muhammad kamu harus senang semua alam raya ini nanti akan menerima ilmumu. Ing ngantos sak mangke. Teng Amerika, teng Eropa, teng pundi-pundi niku semuanya ada nur Muhammad ya, semuanya ada nur. Sampeyan bayangno kan. Kanjeng Nabi tiyang Mekah zaman dhisik ora ono WA, ora ono telepon. Iku zaman 1500 Masehi. Iku ning Indonesia wis kata Islam. Padahal perjalanan pesawat 10 jam. Di Amerika sekarang banyak Islam. Semua alam raya ini dipenuhi dengan nur Islam.
paling saat ini dunia sing darah Islam cara doa nembe Korea Utara, nopo Korea Utara itu diasingkan. Jadi sekarang itu pangeran ketok Islam keramat. Negara yang menolak Islam itu diasingkan dunia, dianggap ketinggalan zaman. Tapi yang menerima Islam dianggap negara maju karena dianggap toleransi apa? Di Vatikan itu sekarang ada masjid. Di Amerika malah banyak lagi. Bahkan pernah punya presiden yang anaknya orang Islam, Barack Obama. Ketika bapaknya jenenge Barok ya Barok itu. Cara mondok jenenge ya Kang Barok nih. Betul. Ejaan Arabnya itu masih Barokah itu. Itu dia ketika ikut TK di Jakarta, itu ikut TK Muslim. Ditulis Barok. Paham itu? Itu sih pangeran sak dunya. Bahkan sekarang di McGill itu Islamic Studies itu orang biasa mengkaji Islam. Termasuk di Inggris biasa, misalnya ekonomi terbaik itu apa yang nggak ada rentenirnya sesuai konsep Islam, mereka biasa diskusi seperti itu padahal mereka tetap non muslim. Ketika mereka ngeritik rentenir, ngeritik riba, ya mereka tetap mengatakan ekonomi terbaik itu ya Islam. Sehingga sekarang alhamdulillah beberapa bank juga menyediakan apa, bank syariah ya, meskipun nggak sempurna atau nggak mungkin sempurna, tapi sudah ada ikhtiar untuk ngakui sistem apa, syariah, sistem apa, syariah. Karena tetap ono beda nih. Karena kalau bunga itu nggak bisa berhenti, ya kalau bunga itu nggak bisa. Tapi kalau sistem B itu ya badi tapi bisa berhenti. Ya badi tapi bisa berhenti, itu beda. Saya pernah ketemu direktur bank muamalah. Jadi misalnya gini ya, saya mau ngambil kredit rumah, harganya 100 juta, apa? Harganya 100 juta. Nah bank ini kan butuh laba yang berupa laba lewat jual beli. Bank ingin laba 10 juta, apa? Bank ingin laba 10 juta. Nah, ini saya pernah ketemu loh direktur bank muamalah di Jogja, yang bagian Jogja. Kebetulan. Nah itu caranya begini. Kamu kan nggak punya uang, jadi terus datang, ya sudah, rumah ini tak jual ke kamu 110 juta. Jadi minawalil amri 110 juta. Cuma kamu bayarnya ngangsur. Setelah melewati 110 juta ya tetap berhenti, ya Pak? Meskipun belum lunas, meskipun melewati waktunya ya tetap berhenti di 110 juta. Paham ya? Tapi kalau bunga kan enggak, kalau enggak ya terus. Jadi tetap dihentikan dinilai 110 juta. Jadi nanti kalau ngangsur itu ya sifatnya ngangsur, tanjim namanya, najem apa? Nyicil ya Jawa. Tapi tetap berhenti di 110. Lah bank ya tetap badi karena dari awal dia ngambil badi 10 juta. Tapi nggak bisa melangkah itu. Ya tentu banyak yang kritik juga, ada sisa-sisa ini ya udahlah, namanya pilihan pasti ada yang kritik. Tapi saya pernah konfirmasi tetap lumayan karena nggak bisa naik lagi, ya Pak? Nggak bisa naik lagi. Tapi ya tetap badi. Tapi nggak bisa. Nah selama ini kritiknya orang kafir kan innamal BO misal riba, kalau bunga ngambil laba, jual beli juga ngambil laba. Tapi pembedanya sebenarnya ada. Kalau laba berhenti, kalau bunga ada nggak berhenti. Nah nanti misalnya kok orang ini nggak bisa melunasi 80 juta kok nggak bisa melunasi, ya tetap 110. Nanti baiknya dibatalkan, apa? Dibatalkan. Kalau ini terjual ya uangnya dia yang 80 dikembalikan. Jadi nanti kalau nggak selesai ya baiknya diikolah, dibatalkan. Jadi tetap ada bedanya. Makanya sekarang kan beberapa kampus sudah mulai bikin fakultas ekonomi Islam, termasuk ya ekonomi syariah seperti itu. Jadi emang, tapi ya selalu ada yang provokasi rono bedanya. Ya bedanya tadi bisa berhenti, apa? Bisa berhenti. Gue wak ngamati lah jari-jari. Kalau nanti konsultasi kalian, karena ya kita di kepentingan. Ya tadi di Amerika, di Eropa ini ya biasa ada diskusi. Kemudian ya mereka ngakui kalau ingin ekonomi dunia tidak gelembung harus menolak riba, karena kalau riba itu kan gelembung. Gelembung misalnya gini, saya punya uang 1 juta, bank punya uang 1 juta dipinjam orang yang bunganya 100.000 per bulan. Itu setiap 1 tahun kan perasaannya sudah 1 juta kali 100 kali setahun, berarti perasaannya punya uang 3 juta. Padahal nggak mesti yang kredit ini kelar bayar, tapi perasaannya. Nah itu akhirnya kan ada gelembung apa? Ada gelembung. Jadi tidak hakikat. Itu yang mari dunia gampang kolab kan itu. Jadi misalnya kamu rentenir, ada orang utang kamu 1 juta, tiap bulan nambah
100.000. Perasaan kamu kan bulan ketiga berarti 1.300.000, bulan ke-6 1.600.000. Padahal yang utang kamu bisa saja mati, gak iso nyaur. Berarti kamu punya tambahan itu kan gelembung sebenarnya, belum pastinya nyata. Nah, beda dengan akad Islam. Akad Islam sudah ya tadi B, akadnya B. Jadi kalau ada orang ingin kredit mobil, ya ingin kredit mobil, bank itu belikan mobil itu. Jadi bank amanat misalnya kamu ingin Innova, ya dibelikan Innova. Innovanya dibeli dulu dari dealer, dibeli sama bank muamalat 300 juta. Terus dijual ke kamu 350 juta misalnya. Paham ya? Terus kamu sanggupnya bayar, nyicil. Tapi tidak akan melangkai itu. Makanya nggak akan melangkai itu. Wong dia ngambil 50 juta hanya sebagai laba. Nah nanti kalau kamu tidak bisa lunasin ya dibatalkan. Terus uang kamu dikembalikan. Ya, tapi kalau riba kan nggak apa, semakin nggak bisa nyaur naik terus. Jadi atafam mudhoafa itu bedanya. Tapi kan ya sudah tentu ya seperti itu, nggak lepas dari kritik. Tapi ya lumayan tadi karena berhenti tadi apa? Berhenti dan memang jual beli ya tadi apa? Banknya beli rumah atau beli mobil, terus kamu sebagai pembeli. Terus dengan harga seperti itu, terus bayar itu nyicil. Jadi kalau nyicil kamu cepat pun ya tetap 110 tadi. Nyicil misalnya terus ujung-ujung punya duit 110 ya dibayarkan ya tetap 110 memang jual beli. Sampai 3 tahun ya tetap 10. Paribasannya sampai 5 tahun ya tetap 110. Nah itu bedanya. Makanya zaman Nabi ya sudah ada kritik oleh mereka innamal bai'u mislu riba. Terus Allah ngendikan wa halallahu bai'a wa harrama riba. Artinya kalau bai' itu ada labanya dan berhenti. Saya ulang lagi apa? Berhenti. Ya, tapi kalau bunga itu tidak bisa berhenti. Tapi alhamdulillah sekarang hampir semua bank di dunia, bukan hanya di Indonesia, di seluruh dunia itu ada bank apa? Syariah. Ada apa? Islamic Bank itu diikut nginduk di ya sudah di seluruh dunia ada. Dulu profesornya jeneng Abdul Manan, orang Bangladesh yang termasuk dapat apa itu Oscar, itu orang-orang Bangladesh yang termasuk dapat penghormatan itu. Jadi apa? Jadi ya karena tadi apa? Itu dianggap lebih realistis karena selesai apa? Selesai. Itu makanya harus dibedakan apa? Ya tapi tadi ya itu tentu nggak sempurna ya, masih ada kritik, masih ada. Tapi kan ada ikhtiar apa? Nah, jadi barokahnya Nur Islam itu di seluruh dunia itu mengkaji Nur Islam, ya mengkaji di semua sistem dunia, seorang di semua sistem dunia, termasuk di Amerika itu kalau nangani sesuatu ya pakai Nur Islam, meskipun mereka tetap non Muslim. Ya tadi misalnya harus cuci tangan, misalnya ngadepi penyakit harus cuci tangan, harus ini, tetap akhirnya ngakui bahwa jauh sebelum ada apa penyakit saran Kanjeng Nabi. Tiap kamu bangun tidur kamu harus cuci tangan. Fa innaka la tadri, karena kamu tidak tahu aina batat yadaka. Kamu tangan kamu kemana? Ada yang baca aina batat yaduhu, ya kalau tasniyah berarti apa? Yadaka pakai alif. Itu Islam. Mulai dulu menyarankan apa? Terus mulai dulu ya sarannya Islam ya pakai air sing warid yang ngalir. Sehingga cara wong kuno nganggo padasan dulu, sekarang malah pakai keran. Itu jauh sebelum ada anjuran pemerintah pakai air ngalir. Kudune santri itu biasa. Jadi banyak ilmu yang menurut mereka baru, cara santri itu ya biasa aja. Karena memang kita orang hidupnya kan sudah benar, sudah waras. Sehingga benar kan nasibnya. Nah pola hidup kita ini sudah waras, sudah bagus. Nah soal solusi sosial malah gampang lagi. Saya beberapa kali ada orang konsultasi ke saya, solusi sosial Islam lebih hebat lagi. Dari awal Islam menghentikan to'amul wahid yakfi isnain wa to'amusnain yakfi arba'atan. Jadi satu orang punya rezeki itu harusnya bisa nanggung satu orang, 2 orang bisa nanggung 4 orang. Artinya kan kita biasakan misalnya konco akrab sing sitok kurang ditanggung temannya, satu keluarga yang kerja 2, satu rumah makan semua. Karena normalnya memang rezekinya orang satu itu bisa menghidupi orang 2, orang 3, orang 4. Nah yang menjadi kacau agama ini kan gini, yang kacau menurut agama adalah apa? Jatah yang papat dintek nang sitok mulai merusak kan langsung. Nah sekarang banyak orang rakus gitu. Wong sak nampan kok dintek wong loro. Iku mulai rusak iku.
Paham yo? Wetenge kalau dididik, paham. Jadi sebetulnya menurut Islam itu kan to'amul wahid yakfi snen, waktu amus ini yakfi arba. Itu malah walian. To'amul wahid yastaghribu to'ama arbaatin. Itu kan ribet kan? Islam kutus pura pangeran. Nah bayangkan kalau itu pejabat, apa kerakusan terhadap aset negara harusnya menyebar terus dikuasai 1-2 orang. Kayak apa kacaunya apa dunia ini? Lah ya lagi-lagi semua itu Nur Muhammad, ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tetap ajaran sing halul muskilat, bisa mengurai problem. Maka kita buktikan bahwa kita yang Islam itu hidup kita stabil, hidup kita nyaman. Kalau ndak ya bagian dari problem itu. Ya bagian dari apa? Problem itu. Tetap Kanjeng Nabi faqad nusirat fil kainati a'lamu ulumik. Jadi meskipun di negara non muslim semuanya sekarang mengkaji apa? Islam. Wis jare para malaikat ya faqad nusirat fil kainati a'lamu ulumik. Semua alam raya ini pasti nanti mengkaji ilmu Muhammad. Sekarang sedekah Rasulullah ketika Amerika yang mengkaji Islam, Eropa juga mengkaji, semua mengkaji Islam. Wa tabasyarat lan dadi bunga apa al makhluqatu pira-pira makhluk bikudu hingga kelan tekani sira walam yaqalan ora tetep sapa seun perkara apa seun perkara mimma sing perkara khalaqa kang gawe sapa Allah taala illa jaa kecuali teko apa se li amrika maring perintah sira Muhammad perintah jenengan Muhammad ta'ian iku wong sing taat wali maqalati ka iku samian lan maring dawuh jenengan samian ngrungokno. Terus nanti alam raya ini semuanya tunduk pada perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku yakin dunia tambah kacau itu tetap tambah butuh Islam. Kayak sekarang, dari dulu tuh Islam menyarankan supaya hidup itu sederhana. Warung dunia kuwaco, anggur wong ora sederhana. Warung ono kekacauan ini lagi menyarankan hidup sederhana. Jadi cara santri cara kene kan yus biasa urip wae. Jangan keluar kalau enggak penting. Dari awal Islam ngajarno min husni islamil mar'i tarkuhu malayan. Kok malah lagi rasa iki piye kok terlambat ilmune. Kita ini tahu mulai dulu pun. Pemene bagi siradi dua ape metu opo. Siradi opo santeng ae no. Iku ora usah dilarang wis ora kelar apa metu. Paham ya, tapi mulai dulu kan kalau kita diumumkan jangan keluar kalau tidak penting. Dari itu dulu ajaran kita kan sebaik-baiknya Islam meninggalkan yang tidak penting. Serasa diwarai kan suhune mulai cilik suhu. Fasaya tikal bairinge mulai cerita mujizat. Fasaya tika moko bakal teko kang sira al bairu unta bidimamika kelawan jaluk tanggungan jenengan ya stajiru jaluk selamat apa bair. Masyhur kula wingi cerita sami dengan berbagai redaksi riwayat fil makna tapi maknanya sama. Yaitu tadi ada unta yang dipekerjakan di luar normal di luar normal disakiti, makanannya sangat kurang. Walhasil terus unta ini matur ke Rasulullah bahwa diperlakukan majikannya seperti itu. Terus si Arabi dipanggil, kamu gini-gini sama unta kamu. Lah kok tahu ya Rasulullah ada enggak yang cerita? Ini sing cerita untamu. Jadi jenenge fasayati kal ba'ir bidima mikayas tajir waddobu lan hibat dob wal huzalatu lan huzala. Makanya kemarin sama nani dob yun nufur itu 2 kali. Itu kalau maksudnya tidak dob ya huzala. Karena kita tidak pernah tahu dob yun nufur apa dob yun nufur kan kita enggak jamin harokatnya itu benar apa? Ya, kan kita tidak tahu kan harokatnya itu biasa kan salah kan? Kalau dobu ya dob, kalau dobyu itu hozal. Tapi apapun itu pernah ada seorang Arabi berburu hozal ya, kijang atau berburu dob, tapi sama ya. Sementing atau memang itu 2 peristiwa atau memang itu dua peristiwa. Ketika ketangkep Arabi tadi mau disate namanya orang menangkap buruan kan hewan buruan terus matur ya Rasulullah saya ini punya anak kecil-kecil. Ini jam saya menyusui, tadi saya keluar untuk nyari makanan. Tolong beri kasih Arabi tadi, beri hak saya menyusui anak saya. Setelah anak saya tidak butuh susuan saya nanti kembali ke sini siap ditangkap Arabi ini. Terus akhirnya Rasulullah minta si Arabi tadi, terus dituruti sama Arabi. Dan dobnya ini tidak nyulaini janji, setelah selesai semua kembali. Itu jenis apa? Waddobu wal huzalah. Nah, yang kemarin apa? Inta apa dobjun nufuru tadi yang kemarin itu saya tidak tahu. Makanya dobyu atau dobu kita tidak tahu. Tapi apapun itu tetap maknanya itu minta tolong Rasulullah apa? Minta tolong Rasulullah.
Ya syadani wa dhab wal ghusala ya syadani nyekseni apa dhab lan ghusala laka maring panjenengan birisalah kelawan diutus wal qamaru lan rembulan wasyajaru lan wit wa dhibu lan zib sangka kata dhibun apa serigala wa dhibu lan serigala wong Arab kadang muni dhibun kadang muni apa dhibun kados tenggiro asap wae napa dhibun atau apa dhibun iku yantikuna padha ngucap kabeh yantikuna padha ngucap kabeh binubu atika kelan nabine panjenengan angkoripin saking wektu sing parek wa markabu kauti tumpakane panjenengan al-buraku buruk ila jamali kamaring gandenge panjenengan mustakun utai buruk iku kewan sing bronto sing kangen ya dadi buruk itu sangat rindu supaya dinaiki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa jibrilu utai jibril sawus wa jibrilu utai jibril sawu sumamlat katika kang ngatur sistem kerajaan jadi kamane jibril mitranya nabi sing ngatur alam raya ini iku qot a'lana teman-teman maklumat no sopo Jibril bidzikrika kelan nyebut panjenengan fil afaq dalam pejajane langit. Jadi Jibril yang mempopulerkan namamu di langit. Jadi Jibril memaklumatkan bahwa sekarang lahirlah seorang nabi yang sangat dicintai Allah namanya Muhammad sehingga alam raya di langit enggak ada yang kenal Kanjeng Nabi karena sudah dimaklumatkan oleh malaikat Jibril. Iku jenenge apa? Wa rafa'na laka dzikra. Wal qamaru rembulan makmurun dan perintahno laka maring sira bil insyikaki kelan pecah. Ketika orang kafir menuntut mukjizat, minta bulan itu dipecah dan itu pernah terjadi iqtarabatis sa'atu wan syaqqal qamar. Wa kullu man diskabehane wong fil kauni ing dalam alam raya ku mutasawwiqun bronto kabeh, bronto rindu yang sangat wong Arab nak darani syauqun. Mulane sebagian makhluk qiyam wa ayyuhas syauqul jazil wahai manusia yang layak dikangeni. Jadi nabi itu semua orang pasti kangen. Wa kullu man diskabehane wong fil kauni ing dalam alam raya ku mutasawwiqun iku kangen banget dihuri kamare muncule panjenengan muntaziro tur ngenteni li isyraqi nurika maring padange nure panjenengan. Fa bena mal habibu ing dalam antarane Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku mun situn iku wong sing ngrungokno li sama itilkal asbah maring ngrungokno mengkono-mengkono asbah manane jumleger maksudnya fisik-fisik itu. Halimah kan enggak tahu kalau itu malaikat. Pokoke bahasakan Muhammad kekasihku iki mendengar itu semua. Iku jenenge apa? Munsitun lisimai tilkal asbah. Wa wajhu te wajah Nabi mutahallilun bersinar kanu risoba kaya dene cahaya pagi hari. Jadi Nabi mendengar saja dengan penuh seksama dan Nabi kelihatan berbinar-binar. Ya itu didawi malaikat tadi, malaikat setelah ngoperasi kan ngendikan panjang lebar bahwa kamu itu calon Nabi, kamu begini-begini. Itu Halimah dengar semua. Iz akbalat dumadaan madhep sapa Halimatu Halimah mu'linatan hale wong sing banterno bisyah iklan bengok. Maksudnya bengok kaget kan karena Nabi dikelola orang yang tidak dikenal. Habis itu di bredel, di apa-apa itu kan kaget betul ibu rodoknya. Takulu ngucap sapa Halimah, dawuh sapa Halimah wa ghariba, wong sing aneh, wong sing asing sendiri. Maksudnya karena Nabi pas itu jauh dari saudaranya karena saudaranya kan lari semua. Ya ketika melihat malaikat tadi kan saudaranya lari semua, berarti Nabi sendiri. Wong Arab nak muni wa ghariba napa? Wa ghariba. Faqalat mongko dawuh sapa al malaikat ya Muhammad ya Muhammad ma anta bi gharib. Ma anta ora ana te sira bi gharibin kelan wong sing dhewean bal anta te sira minallahi gharibun barak. Wa anta te sira lahu maring Allah wa anta te panjenengan lahu maring Allah sofiyun pilihan wa habibun dan kekasih. Ketika Halimah muni wa gharibah jare malaikat tenang kamu Muhammad, kamu tidak sendiri. Kamu dekat sama Allah. Ya tentu perasaannya Halimah sama malaikat kan beda. Qala Halimah wa wahidah, duh wong sing dhewean. Tentu cara Halimah Nabi Muhammad itu posisi sendiri karena saudaranya lari semua. Faqalat moko dawuh sapa al malaikat ya Muhammadu ma anta biwahid. Ma anta ora ana sira biwahidin kelan dhewean. Bal anta uta sira iku sahibut ta'yidi wong kang duweni kekuatan. Wa anisu ka uta kancane sira iku al hamidul majid dat sing hamidul majid. Tapi problemnya malaikat kan nggak bisa ngomong ke Halimah gak Nabi. Halimah boten apa? Nabi mau matur nang Kanjeng Nabi, ora mat kira dhewean tenang wae, kowe dibarengi pangeran sing Alhamidul Majid. Wa ikhwanuka ta dulur sira ku ikhwanuka ya dulur sira minal malaikat sing para malaikat wa ahli tauhid lan ahli tauhid. Soal dulurum do mlayu dulur rodok kowe tenang ae, kabeh malaikat kabeh ahli tauhid ku dulur. Iki dawuh malaikat. Terus qalat Halimatu wa yatimah. Yes nak ngono segaruan status yatim. Faqalatil malaikatu lillahi darruka min yatim. Lillahi kagungane Allah sarasan darruka utahe nikmat sira. Manen darun puan. Maksudnya puan ku nikmat sira min yatimin. Ya gak apa-apa kamu yatim tapi yatim terbaik. Fa inna qadraka mongko sak temene kadar sira inda wa ya Allah iku azimun iku agung. Kita ngaji
ketika Rasulullah dioperasi kalian 3 malaikat, niku Halimah menyaksikan apa? Mulai proses awalnya sampai Nabi kembali semula, apa? Kembali semula. Falam maroat monggo semangsane ningali sapa Halimah hu ing Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sapa Halimatu, roat sapa Halimatu Halimah. Nabi ditingali saliman ingkang selamat minal ahwali saking pira-pira prahara, saking pira-pira prahara. Ngiranya orang di bedel itu kan meninggal, napa? Ngiranya orang di bedel itu kan meninggal. Ternyata Nabi selamat seperti sedia kala jenenge saliman minal ahwal. Rojaat mau kembali sapa Halimah bi iklan gawa Nabi masruratan halis seneng banget tilal atlali maring rumah maring perumahan. Sumakos sot mongko nuli nyritakno sapa Halimah khabaruhu ing critane Nabi ala ba'dil kuhani ing atase sebagiane pira-pira dukun. Ya seperti ngaji kemarin kata kahin dulu itu sifat madkhin apa? Dulu kahin itu sifat ujian. Karena dukun dulu itu orisinal apa? Orisinal. Baru setelah apa diutusé Nabi niku dukun-dukun pembohong karena berita dari langit sudah tertutup. Wa a'adat lan baleni sapa Halimah alaihi ngatasi ba'dil kuhan ma ing perkara tamma kang sempurna apa ma min amri saing urusane Kanjeng Nabi wa malan perkara kana kang ana apa ma. Artinya Halimah cerita detail ke dukun itu tentang apa yang terjadi pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala mongko ngucap lagu maring Kanjeng Nabi sapa al-kahinu dukun. Saulang lagi ya kahin di sini masih sifat positif apa? Masih sifat positif ya. Yabna Zamzam. Dukun ini nyeluk Kanjeng Nabi ku Yabna Zamzam, he anake Zamzam. Jadi karena Nabi lahirnya di Mekah, nggih lahirnya di mana? Mekah dekat Ka'bah. Kalau manggil apa Yabna Zamzam, he anake apa? Zamzam. Wal maqami lan anake maqam Ibrahim. War rukni lan rukun, manen ruknul bait. Ngene iku maqam rukun niku blingirane Ka'bah sing ana Hajar Aswad. Napa nggih? Blingirane Ka'bah sing ana Hajar Aswad. Wong nak derene apa? Rukun. Wal Baitul Haram lan anake Baitul Haram. Afil yakodoti ana ta ing dalem melek ra'aita ningali sira hada ing kejadian amfil manami utawa ing dalem turu. Kamu ngalami dibredel dioperasi itu dalam keadaan bangun apa dalam keadaan tidur? Faqala mongko matur sapa Kanjeng Nabi, Nabi kecil ya tentu ini apa sebelum Nabi tapi ya sudah kita istilahkan apa Nabi. Bal wa hurmatil malikil alam balik demi kehormatane Allah sing maha al malikil alam. Syahadtu nyekseni sapa ingsun hum ing para malaikat tak sekseni kifahan kelan langsung. La asyukku kifahan mana apa langsung. La asyukku ora mamang sapa ingsun fi dzalika ing dalem mengkono-mengkono musyahadah wala udom lan ora gamang sapa ingsun, ora mamang sapa ingsun, ora bereng manane udom. Jadi walhasil kamu melihat itu mimpi apa nyata dalam keadaan terjaga? Jawab Nabi seperti syahadtuhum kifahal la asyukku fi dzalika wala udham. Saya benar-benar dalam keadaan terjaga. Pas sangon wedhus, pas teng dalan, pas tempat terbuka. Faqala maka matur lahu mareka Kanjeng Nabi sapa al-kahinu dukun. Ya dukun wau. Saya ulang lagi masih sifat positif napa? Sifat positif. Absyir seneng sira ayyuhal gulamu he cah cilik. Nak pancen kenyekseni iku langsung absyir ayyuhal gulam he bocah kowe sing seneng. Fa anta mongko te sira sahibul alami wong kang duweni genderane kenabian. Wa nubuwatu kaute kenabian sira lil anbiya maring pira-pira nabi kuflun minangka gembok atau kunci wa khitamun lan penutup. Kamu harus senang, kamu pembawa bendera dan kenabian kamu adalah penabi kunci. Maknane tutup. Jenenge kunci kan menutup setelah semua proses selesai. Alaika ing atase sira nyan siyu bakal tumurun sapa Jibril. Nah, ini nunjukno nak dukun dhisik orisinal, bahkan dukun ini tahu suatu saat kamulah yang akan dapat wahyu dari Jibril. Zaman itu dukun sing ngendikan piye alaika yanzilu Jibril. Saiki dukun niku tukang nebak nomor, paham ya? Tukang nebak nomor, tukang adu-adu wong napa? Wis ribet. Dados riyen kata dukun niku orisinal napa? Karena punya ritual tertentu, terus jin-jin yang dirituali itu membantu dia membocorkan berita langit sehingga dukun dulu itu orisinal. Tapi setelah Rasulullah diutus, akses itu ditutup sama sekali sehingga nek saiki dukun muni ngerti alam gaib bohong napa? Bohong. Wong wonten nate tiyang bodoni dukun yo ngandel. Pak dukun kula kelangan duit 10 juta. Jadi dukune wah sing nyolong ra adoh. Bareng wis bar jawab ngono kan adu-adu jare sing nyolong gak jare sing cah mau. Lah ya kon dukun duit 10 juta ra tau duwe kok kecolong Pak.
Ya takoke dekne butuh nek ana wong ngomong dijawab apa? Jajal kayak ngomong rono. Pak Dukun, alpat kula ilang. Wah dijawab. Wah iku sing nyolong ngene-ngene. To sapa eran duwe kok apa? Alpat. Jajal kira percaya dolane dukun terus muni alpatmu ilang. Wah tetep ae dijawab apa? Dijawab. Tau Pak kula pengen di bojo ayu tetep dikek wiridan. Padahal dukune bojone ya elek. Oh lucu kan. Takok nomor ya dijawab. Lah misalnya nomor iku tenan nak ditomboki dhewe. Lah apa dikekno wong dia apa? Gede. Itu ora masuk akal kabeh. Dukune rasa iki ra. Ngono sing percaya ya akeh. Samit tenan. Tapi dukun teng konteks Nabi ini benten karena sebelum ada langit ditutup sehingga dukun ini bisa cerita kalau yang kamu saksikan itu benar maka kamu adalah orang yang akan sebagai penutup Nabi dan kamu nanti akan ketemu Jibril. Makanya saya bilang ya kahin itu ada era di mana dia positif yaitu qabla bi'tsati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam karena sebelum bi'tsah akses itu masih ada. Akses itu masih ada tapi setelah Rasulullah dukun itu fayati bimi'ati kasbah bohong 100 kali. Paham geleng-geleng itu saiki rasa dukun rasa dukun anak-anak. Wong dukun yo pinter mencitrakan diri ora tau adus uripe ngisor kali macem terus dalane reso diakses. Dukun kok parfuman dasinan wis ora ngandel wong ora ngandel. Dadi ini yo gaya ora adus. Rambutnya gondrong gitu jaga image. Nah, misalnya dukun terus dasinan dasinan terus amen WA-an kan wong ora ngandel. Napa? Nak rokok ngelinting terus ning ngisor apa kali terus rono nek iso diakses ndak semua orang bisa ke sana harus lewat jalan setapak kesane kan sakral padahal pencitraan gaya-gayanan tok napa gaya-gayanan tok saya serono sekarang wis kita ngerti wa ma tadri nafsum madza taksibu semua orang tidak akan tahu apa yang terjadi besok. Tapi zaman Nabi riyen pancen ngerti karena tadi dukun itu ngerti berita langit. Di antara berita langit yang paling populer tentu akan ada Nabi akhir zaman yang kriterianya begini-begini. Maka dukun ya tahu, Bukhairo ya tahu, Nasturo juga tahu, semuanya tahu. Oke, hasil itu benten ya. Mungkin kahin nomor itu jelas dukun kok menyapa absyir ayyuhal hulam fa anta sahibul a'lam wa nubuwwatuka lil anbiya'i kuflu wa khitam alayka yanzilu Jibril. Kan detail banget. Wa ala bisatil qudsi lan ing atase gelaran kesucian. Wa ala bisatil qudsi lan ing atase gelaran kesucian. Yukhatibu dawi ka ing sira sapa al jalilu Allah sing agung. Dan kamu adalah orang yang nanti di gelaran persucian itu dikhitabi Allah langsung. Adalah kamu adalah orang yang suatu saat di gelaran suci dikhitabi Allah langsung. Oh, itu kan keren betul. Dan dukun ini benar. Itu dukun masa lalu. Di sana lagi ini gue ribet. Ya tapi ora usah kowe anti nemen-nemen jen pangeran bagi rezeki ana sing liwat bodoh ni liwat macam-macam. Ya kaya kowe kadang kan ana wong fakir iku modus. Kayak wong ngemis saiki mesti fakir apa modus? Modus. Nanti ana wong gelo ngono, mergo pengemis-pengemis ning daerah iku ana sing bojone loro telu, sing ngekeki bojone sitok, pengemise bojone loro telu. Itu banyak survei. Ana nek didelok pengemise dioperasi duwe 40 juta, sing ngekeki mung 10.000. Kata mboten. Ada ruwet zaman akhir ruwet terus. Santri ruwet umune wong liya. Wa ala bisatil qudsi yukhatibukal jalil eling-eling dadi kahin tadi ngendikan piye dan kamu nanti di pelataran suci akan didhawuhi Allah langsung bahasa Arab napa wa ala bisatil qudsi yukhatibukal jalil. Berarti baane bertawacana awas yen maca ojek grodal-gradul gak paham. Pokoke maca iki bertawacana iki kudune senenge Nabi tambah. Semua cewek bebek nangis kok paham. Jebule keliliben no. Ya benar bar tak terangno iki ra paham kebangetan no. Waman te sapa da ya rupane man alladzi rupane wong yahsuru kang iso gebak sapa ladi. Gebak maknane bisa meliput secara detail. Mak ing perkara gebak apa meliput secara detail. Kiye kuna nak manani gebak mak ing perkara haweta kang mengko panjenengan minatafdili saking keutamaan. Maksudnya siapa sih yang bisa nyifati engkau ya Rasulullah secara detail? Pasti tetap kurang karena terlalu sempurna. Jadi misalnya nyifati bentuk giginya Nabi saja orang tidak akan sempurna karena begitu indah. Selain putih indah, nak diguyu wong dadi seneng. Nak wong mbok guyu kon kan wedi.
Wes kuning gigine ora tertib. Terus ana sisa-sisa kaya ana apa yo. Dadi males oh. Terus kaya ana unsur taring wis aneh. Kaya kowe lho wong guyu sak wedi kan. Wis ana unsur taringe, ana lomboke, ana ora tau sikatane. Bar rokok antangi turu kan wis ribet to. Tapi kalau Nabi itu giginya itu detail indah, sehingga orang yang ngendikan dengan Nabi itu faka'an nama yajinuna min kalamihi ahla samar, seakan-akan dapat mutiara terbaik. Wa idza takallama faka'an durra yaskutu min dzalikal kalam, itu indah sekali. Makanya banyak orang enggak iman melihat wajahnya Nabi langsung iman tanpa penjelasan. Gak mungkin wong koyo jenengan bodoni, ora raine wis gak rai bodoni. Tapi nak koyo kowe wis macak khusuk sing bebo anteng kok. Wong mesti wah bludas ya. Banyak misteri kok. Mane wis khusuk santen karena ya memang pembohong betul memang gayane tok. Saiki khusuk ya modus kok. Modus ora apa-apa gak paham astagfirullah.